Mau gaji besar? Siap-siap hadapi resiko nyawa. Tidak semua pekerjaan memberikan gaji tinggi dengan risiko yang minim. Beberapa profesi menawarkan bayaran besar, tetapi menuntut keberanian, keterampilan tinggi, dan kesiapan menghadapi bahaya setiap hari. Dari bekerja di ketinggian ekstrim hingga menangani bahan peledak. Inilah 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia yang memiliki gaji fantastis. Teknisi listrik tegangan tinggi, salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Mereka bertugas menginstalisasi, merawat, dan memperbaiki jaringan listrik dengan voltase tinggi yang bisa mencapai ratusan ribu volt. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal, baik akibat ketersengat listrik, kebakaran, atau kecelakaan kerja lainnya. Beberapa risiko utama yang dihadapi teknisi ini. Yang pertama ada kejutan listrik. Mematikan sengatan listrik tegangan tinggi bisa langsung berakibat fatal. Bekerja di ketinggian tinggi, banyak teknisi harus memanjat menara tinggi listrik atau bekerja di tiang listrik yang tinggi. Yang ketiga ada cuaca ekstrim. Teknisi sering harus bekerja di tengah hujan badai atau suhu yang ekstrim. Ledakan dan kebakaran. Kesalahan dalam menangani peralatan dalam memicu percikan listrik juga menyebabkan kebakaran atau ledakan. Karena resikonya yang tinggi, gaji seorang teknisi listrik tegangan tinggi sangat besar, terutama jika bekerja di industri energi, minyak, atau pertambangan. Berikut perkiraan gajinya pada saat ini. Di Indonesia saja gaji teknisi listrik tegangan tinggi berkisaran 10-30 juta rupiah per bulan. Tetapi angka ini masih jauh lebih kecil dari Amerika Serikat, yang bisa menggaji teknisi listrik tegangan tinggi sekitar 60.000 US dollar sampai 100.000 US dollar per tahun. Yang kedua ada nelayan kepiting Alaska. Menjadi nelayan kepiting Alaska adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Mereka beroperasi di perairan dingin dan ganas di Laut Bering, menghadapi badai besar, ombak raksasa, serta suhu yang bisa membekukan tubuh dalam hitungan menit. Ombak setinggi 10 meter, kapal sering diterjang badai dengan gelombang besar yang bisa menghanyutkan awak. Hipotermia dan beku di laut. Suhu dingin ekstrim bisa menyebabkan tubuh membeku dalam hitungan menit jika tercebur ke laut. Cedera akibat peralatan berat. Jaring dan perangkap kepiting yang berat bisa melukai bahkan membunuh jika tidak ditangani dengan hati-hati. Selain itu, jam kerjanya pun seakan membuat tubuh tak berhenti bekerja. Bekerja hingga 18-24 jam dalam sehari tanpa tidur yang cukup dalam kondisi cuaca yang brutal. Tapi semua itu akan terbayar dengan lunas jika mendengar pendapatan gajinya. Pendapatan rata-rata per musim hanya beberapa bulan. Contohnya saja pemula bisa mendapatkan $20 sampai $50.000 dalam per musim. Nelayan berpengalaman akan mendapatkan $10.000 sampai $200.000. Selanjutnya ada kapten kapal. Ia akan mendapatkan mencapai $300.000 sampai $500.000 per musim. Yang ketiga ada pekerjaan penjaga menara mercusuar. Menjadi penjaga mercusuar adalah pekerjaan yang sangat penuh tantangan dan berbahaya. Penjaga mercusuar sering menghadapi badai, angin kencang, ombak besar, dan hujan deras yang dapat mengancam keselamatan mereka. Mercusuar biasanya berada di lokasi terpencil, jauh dari pemukiman. Hal ini dapat menyebabkan stres mental dan kesepian karena minimnya interaksi sosial. Struktur menara yang tinggi dan sering licin karena kelembapan meningkat resiko jatuh ataupun terpeleset sangat melakukan pemeliharaan. Mercusuar yang berada di pulau kecil atau tebing bisa terkena dampak langsung dari gelombang pasang atau bahkan tsunami. Jika sistem penerangan atau peralatan lain mengalami kerusakan, penjaga harus segera memperbaikinya, terkadang dapat kondisi yang berbahaya. Gaji penjaga mercusuar sangatlah fantastis. Contohnya bervariasi tergantung pada negara masing-masing. Contohnya saja Amerika Serikat yang memiliki $30.000 sampai $60.000 per tahun.
Yang kedua ada Inggris $20.000 sampai $40.000 per tahun. Sementara di Indonesia penjaga mercusuar akan mendapatkan 3 juta sampai 7 juta per bulan. Tukang las bawah laut. Ya, tukang las bukan hanya di darat. Di laut pun ada tukang las, yang biasanya disebut underwater welder. Adalah profesi profesional yang melakukan pengelasan pada struktur logam di bawah air, seperti kapal, pipa minyak dan gas, serta fondasi anjungan lepas pantai. Pekerjaan ini sangat berisiko dan membutuhkan keterampilan yang tinggi, karena menggabungkan teknik menyelam dan pengelasan. Terdapat 2 metode utama dalam pengelasan bawah laut. Yang pertama ada wet welding atau pengelasan basah. Dilakukan langsung di dalam air dengan elektroda khusus yang dapat menyala meskipun berada di bawah air. Resiko lebih tinggi karena arus listrik dan tekanan air meningkat. Yang kedua ada dry welding atau pengelasan kering. Ini dilakukan dalam ruang tertutup atau hyperbaric chamber yang ditempatkan di bawah air sehingga lingkungan kerja tetap kering dan lebih aman. Pekerjaan ini memiliki resiko yang tinggi, seperti sengatan listrik akibat kesalahan teknik atau gangguan peralatan, dan decompression sickness atau penyakit dekompresi akibat perubahan tekanan yang mendadak. Ada juga bahaya hipotermia karena bekerja dalam suatu air yang sangat dingin. Kecelakaan kerja akibat ledakan gas atau kebocoran oksigen pun dalam ruangan pengelasan akan terjadi. Karena tingkat kesulitan dan risikonya yang tinggi, gaji tukang las bawah laut tergolong sangat besar. Contohnya saja seperti pemula yang bisa mendapatkan $40.000 sampai $60.000 per tahun, atau sekitar 600 juta sampai 900 juta rupiah. Selanjutnya ada tingkat menengah. Tingkat menengah akan mendapatkan $75.000 sampai $100.000 per tahun, atau sekitar 1,1 miliar sampai 1, miliar per tahun. Yang terakhir ada ahli pengalaman tinggi. Ahli pengalaman tinggi bisa mencapai $200.000 sampai $300.000 per tahun, atau sekitar 3 miliar rupiah ke atas. Yang terakhir ada tukang bersih kaca di Burj Khalifa. Adalah pekerjaan yang bertanggung jawab membersihkan jendela dan fasad gedung tertinggi di dunia itu, yang memiliki tinggi 2.717.000 kaki atau 828 meter, tinggi dan lebih kaca dari 24.000 panel kaca. Pekerjaan ini sangat berbahaya karena dilakukan di ketinggian tinggi ekstrim menggunakan tali atau gondola khusus. Membersihkan kaca Burj Khalifa bukan pekerjaan biasa karena menghadapi berbagai resiko seperti angin kencang, suhu ekstrim, kelelahan fisik, serta kesalahan teknis akan bisa berakibat fatal bagi nyawa pekerja tersebut. Proses pembersihan Burj Khalifa juga cukup lama. Sekitaran bisa memakan waktu 3-4 bulan untuk satu putaran penuh. Setelah selesai, mereka harus segera memulai dari awal lagi. Gaji dari tukang pembersih kaca ini pun sungguh sangat fantastis. Bisa mencapai $100.000 per tahun atau lebih kurang sekitar 1,5 miliar rupiah. Bagaimana? Apakah kalian berminat akan menjadi salah satu pekerja dari 5 pekerjaan tersebut? Coba komen.